Sebuah tower misterius yang entah dari mana keluar dari dalam perut bumi. Manusia dilanda bencana. Para monster yang keluar dari tower bermunculan dan menghancurkan bumi. Manusia terpilih yang disemuan ke dalam tower menjadi harapan terakhir umat manusia. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Jaehoon yang sedang menyerang Resurrection Palace terlibat pertarungan dengan Samyung Garam. Jaehoon yang awalnya kewalahan berhasil membangkitkan Genesis yang merupakan tahap keempat dari Awakening. Hingga pada akhirnya Jaehoon berhasil mengalahkan Samyung Garam. Setelah pertarungan sengit di Resurrection Palace, penduduk Chaos merayakan kemenangan mereka. Di dalam kastil Gorgon, Myung sedang terbaring karena luka yang ia terima di perang dahulu. Jaehoon menjenguknya. Myung bilang, "Aku dengar kau mengalahkan Samyung Garam. Dia adalah monark yang kuat dalam segala aspek." Semua keluarga Jaegal sangat mengenal keluarga Samyung. Keluarga Samyunglah yang membuat keluarga Jaegal ditendang dari Great Land. Mereka juga terkenal sebagai keluarga yang menghasilkan petarung terbaik. Anggota keluarga lain takkan tinggal diam. Jaehoon menjawab, "Jangan khawatir, mereka takkan bisa menyerang kemari karena aku sudah mendapatkan Neroudor." Para bajingan itu harus mengorbankan nyawa mereka sendiri jika ingin datang ke Chaos. Mereka yang berani melakukan itu adalah lawan yang pantas, jadi cepatlah sembuh. Jaehoon pergi. Sejak awal hingga saat ini, dia memang orang yang misterius. Sejenak Jaehoon merenung di dalam kastil. Sudah cukup lama sejak aku datang ke Gorgon. Sudah banyak hal yang terjadi. Tak lama Cheongheo dan Kaiman datang. Mereka bertengkar masalah minuman. Jaehoon hanya tersenyum. Sepertinya aku harus meninggalkan tempat ini. Lama-kelamaan aku bisa terikat di tempat ini. Tak lama setelah itu, Carol datang melapor. "Maaf Castellan, aku ingin bilang, sepertinya time delay di dalam tower terlalu tinggi. Jumlah orang yang bunuh diri setelah menantang tower mulai bertambah. Di lantai 1, 100 kali lebih padat dibandingkan waktu normal. Itu akan merusak jiwa seseorang karena takkan mudah bertahan hidup selama ratusan tahun di sana." Jaehoon bilang, "Beritahu pada Michael untuk mengatur delaynya. Bilang juga pada yang lain, mustahil untuk mencapai Awakening cuma dengan menusuk dan menebas berulang kali. Pisahkan mereka yang bisa Awakening dari latihan. Mereka juga bisa menjadi adapter." Carol mulai bercerita, "Castellan, aku merasa heran belakangan ini. Seperti yang Anda tahu, saya telah melewati tahap ketiga Awakening. Tapi saya belum melihat dunia unik milik saya sendiri." Sontak Jaehoon heran. Itu mustahil. Awakening seseorang berbeda tergantung kapasitas mental seseorang. Namun mereka yang sudah mencapai Oblivion akan mendapatkan dunia uniknya sendiri. Sejenak ia teringat perkataan Garam kalau dunia ini adalah dunia unik milik seseorang. Jaehoon menjawab, "Jangan khawatir, mungkin dunia unikmu adalah sistem ini sendiri. Aku juga tak tahu segalanya tentang Awakening." Mendengar itu Carol bilang, "Jika memang benar begitu, apa saya harus bertarung melawan Anda yang ingin menghancurkan dunia ini?" Sambil tersenyum Jaehoon menjawab, "Bisa saja kita bertarung jika kau ingin melindungi dunia ini." Carol tersenyum dan bersemangat. "Kalau begitu, tolong bawa saya menuju ekspedisi Abyss. Berdasarkan Undang-Undang Khusus Gorgon Pasal 3 Ayat 14, mengatakan kalau semua kapten inspeksi punya kewajiban untuk melindungi kastil dalam keadaan darurat." Mendadak Jaehoon heran. "Kenapa kau bertingkah seperti yang lain? 1 minggu dari sekarang, aku akan meninggalkan kastil. Aku akan meninggalkan posisi Castellan. Aku sudah memikirkan semuanya. Mari kita selesaikan tugas terakhirku sebagai seorang Castellan." Di tengah hujan lebat, para penduduk Chaos berkumpul di suatu tempat. Jaehoon berbicara di depan. "Terima kasih telah datang kemari. Kita sudah melakukan yang terbaik untuk melindungi Gorgon. Mulai sekarang, untuk mereka yang mempersembahkan jiwanya untuk melindungi Gorgon, dan untuk mereka yang gugur, kita akan melakukan upacara perpisahan selama 3 hari. Sejenak para penduduk Chaos bersedih karena kehilangan anggota keluarga mereka. Jaehoon,
lalu membuka sesuatu yang ia dapatkan. Sontak para penduduk Chaos kaget karena di sana mereka melihat Neroudor. Castellan, cepat hancurkan benda itu. Jaewan bilang, masih terlalu cepat bagi kalian untuk terkejut. Masih ada yang akan aku perlihatkan. Raika yang diikat oleh Sieren lalu diperlihatkan pada semua orang. Dia adalah monark dari Gridland, timid monark Raika. Raika gemetar ketakutan. Apa kau ingin membunuhku? Bunuh saja, tapi Pitch Dark Monarch tidak akan tinggal diam. Jaewan dengan pedangnya memotong tangan Raika. Aku takkan membunuhmu di sini. Aku akan mengembalikanmu ke Gridland. Katakan ini pada atasanmu. Jika dia ingin perang, datangi aku kapan saja. Aku akan menunggu di puncak Mirage Tree. Jaewan kemudian mengirim Raika ke Gridland melalui pintu itu, lalu menghancurkan Neroudor. Keesokan harinya, Jaewan yang berjalan di lorong kastil dihampiri oleh Sieren. Tunggu, kenapa kau melakukan hal itu kemarin? Jangan bilang kau ingin bertarung dengan Pitch Dark Monarch. Mereka pasti akan melakukan pembalasan. Jaewan tetap tenang. Jika mereka memang datang, setidaknya mereka akan mengirimkan Letnan Jenderal. Karena di Gridland sedang terjadi peperangan. Seseorang seperti Supreme Monarch tidak bisa pergi dari sana. Sieren hanya bisa geleng-geleng kepala. Kau memang orang yang sudah tidak waras. Aku kesini ingin menagih janji yang kau berikan. Beritahu aku apa yang kau lihat di gerbang ke-8 neraka. Jaewan menjawab, ingatan dari Good Father-mu, Mulok Armel. Apa aku akan percaya semua perkataanmu? Jaewan mulai bercerita sedikit kisah Mulok. Cold Winter, telur yang aku dapatkan dari Gridland yang ada di region ke-6. Di dasar pohon, di daerah yang ekstrim, di mana badai es sering terjadi, sebuah telur yang bersinar dengan hebat sedang menungguku. Saat itu aku gugup, karena itu pertama kalinya dalam hidupku, aku menemukan telur. Aku tak bisa melupakan momen tersebut, momen kemunculan sebuah kehidupan baru yang terlahir dengan melahap mimpi. Saat aku melihat wajah anak tersebut dari balik cangkang yang rapuh, aku menyadari kalau kata-kata dari Good Mother-ku benar. Seorang bayi yang baru lahir memang sangat menawan. Ternyata bayi itu adalah Sieren. Sieren terlihat malu mendengar itu. Jaewan bertanya, berdasarkan ingatan tersebut, sepertinya semua nightmare terlahir dari telur. Apa itu Cold Winter? Sieren menjawab, itu adalah base utara di Gridland, dan semua nightmare terlahir dari mimpi Mirage Tree yang berubah menjadi bentuk telur. Tunggu, apa Mulok? Dia tidak meninggalkan apa-apa untukku, seperti kata-kata atau semacamnya. Jaewan bilang, aku tidak tahu. Ingatan Mulok tidak tersusun seperti buku, namun terlihat seperti kumpulan gugus dari ingatan yang sangat rumit, sebuah kilasan memori yang tak memiliki awal dan akhir yang jelas. Mungkin Mulok tak ingin ingatannya sendiri berbentuk seperti sebuah cerita yang terstruktur, bukannya tempat menghilangnya di Abyss. Kalau kau ingin tahu semuanya, bukankah lebih baik kau ikut dalam ekspedisi bersamaku? Sieren kesal mendengar itu. Kau memang dari awal menginginkan aku ikut denganmu. Jaewan hanya tersenyum. Di sana, Sieren sadar sesuatu. Tunggu, ingatan katamu, aku punya ide yang bagus. Mereka berdua lalu pergi ke lab pribadi Sieren. Sieren mempersiapkan dan mengeluarkan sesuatu. Ia bilang, kita akan melakukan squeeze. Benda ini akan terhubung dengan jiwamu dan memaksa untuk mengeluarkan ingatan. Ini adalah cara yang sering digunakan nightmare yang sudah kehilangan spiritual sense-nya. Ini mampu memadatkan emosi, ingatan, dan pencerahan. Nightmare akan dipenuhi dengan ide dan ingatan setelah melakukannya. Dalam hatinya ia bilang, ini baru pertama kali aku melakukannya. Mari kita lihat apa kau masih bisa tenang saat squeeze dimulai. Tentu saja, rasa sakit hanya akan dirasakan target. Alat itu mulai bereaksi, tapi tiba-tiba Sieren yang memegangnya ikut merasakan sakit. Jaewan menahan rasa sakit yang ia rasakan. Kenapa? Aku merasa lebih sakit daripada dia. Aku memang sudah memprediksi semuanya, tapi tak kusangka
kekuatan mentalnya lebih kuat dari perkiraanku. Seketika sebuah energi menyelimuti mereka berdua. Saat Siren membuka mata, kini ia berada di dalam ingatan Jaehwan. Sejenak ia takjub. Jadi ini ingatan seorang awakener, tapi ingatan sebanyak ini dalam satu manusia. Ini sungguh gila. Siren lalu terkena salah satu ingatan berbentuk bola. Tubuhnya langsung bereaksi. Sialan, aku harus fokus. Jika aku salah melangkah, aku mungkin akan terjebak dalam kesadarannya. Aku harus membaca ingatan yang berkaitan dengan Godfather dan keluargaku di sini. Siren mulai masuk lebih dalam sambil menghindari ingatan Jaehwan yang berterbangan. Semakin dalam aku masuk, semakin merapat ingatan ini. Siren mengeluarkan sayap di kakinya. Aku akan menembus ingatannya. Kini ia bergerak dengan cepat. Dan di sana, Siren akhirnya menemukan satu ingatan yang besar, di mana itu adalah ingatan dari Mulok. Di sana ia melihat dirinya saat kecil sedang bersama Mulok. Siren, kau di sana rupanya, kemarilah. Siren tak kuat menahan perasaannya. Aku sudah mencarimu selama 900 tahun. Aku pasti akan menemukanmu lagi. Hingga Siren yang tidak bisa mengontrol dirinya masuk ke dalam ingatan tersebut. Saat ia membuka mata, ia berada di sebuah tempat yang berbeda. Mungkinkah ini bumi? Dunia 294, lokasi yang dikunjungi Nightmare dari waktu ke waktu dengan menyusuri akar dari Mirage Tree, Uncanny. Kini Siren terjebak di tengah perkotaan. Sejenak, ia teringat perkataan Mulok saat masih kecil. Di dalam suatu eksistensi, terdapat alam bawah sadar yang dikenal dengan Uncanny. Dunia ini dibuat dengan menggunakan Uncanny sebagai dasarnya. Jika kau terjebak di dalamnya, kau harus menemukan Guide. Tak lama ia melihat anak kecil yang sedang dikejar polisi. Ternyata bocah itu adalah Jaehwan. Ia terjebak di jalan buntu sambil memegang besi. Siren yang melihat itu teriak, "Tunggu, kenapa kau menyerang anak kecil?" Polisi itu menjawab, "Karena dia telah menolak untuk menjadi dewasa. Ini adalah pelanggaran berat yang hukumannya eksekusi di tempat." "Tunggu, ada yang aneh denganmu. Caramu bicara, tanduk di kepalamu, tunjukkan kartu identitasmu." Siren sadar perkataan Mulok, jika kau terjebak di dalam Uncanny, kau tak boleh melakukan apapun yang membuatmu mencolok. Siren yang kepalang basah ketahuan, lalu mengeluarkan bola api. Tapi sontak ia heran, tiba-tiba sihirnya tidak bekerja. Terdengar alarm, peringatan, substansi asing telah terdeteksi di dunia ini. Dua polisi lalu berubah menjadi monster. Siren diserang. Jaehwan kecil langsung bergerak. Dengan besi yang ia pegang, Jaehwan berhasil menebas kepala monster. Dua monster di sana berhasil ditumbangkan. Siren heran. Dia mengalahkannya sekaligus. Satu-satunya kesadaran di dalam Uncanny merupakan refleksi dari usia mental dari ego target. Jadi anak ini adalah guide-nya. Jaehwan kecil bertanya, "Siapa dirimu? Untuk bertahan hidup di sini, kau harus bertarung." Siren baru sadar kalau itu adalah Jaehwan kecil. Sialan, dia tetap orang yang menyebalkan seperti biasa. Di dunia ini, dia merefleksikan usia mental dari target. Jaehwan kecil lalu mengajak Siren ke tempat yang aman. Dia adalah fragmen dari ingatan yang tersesat dan jatuh ke tempat ini. Jaehwan kecil mulai bercerita, "Apa kau tahu kenapa aku dikejar? Karena aku menolak menjadi orang dewasa. Orang-orang di dunia ini semuanya adalah orang dewasa. Aku tahu kau bersama diriku di masa lain. Aku ingin bertanya, orang seperti apa aku di dunia lain?" Siren menjawab, "Dia mirip denganmu. Dia masih bocah." Jaehwan kecil senang mendengar itu. "Kalau begitu, aku akan mengirimmu keluar." Jaehwan lalu memperlihatkan sebuah kristal yang berada di rambut Siren. "Ini adalah kristal bernama fragmen ingatan. Ini datang bersamamu. Ini yang selalu aku lakukan di dunia ini. Aku akan mengembalikan ingatan yang tersesat dan kehilangan arah ke tempat yang semestinya. Warna fragmen yang kau bawa adalah merah. Ini adalah ingatan yang penting."
Fragmen ini terbagi menjadi warna putih, hijau, biru, dan merah. Jika aku tak segera mengembalikan ke tempatnya, aku yang di luar mungkin akan merasakan efeknya. Dalam hatinya Siren bilang, jadi itu alasan kenapa dia disebut Queen. Mungkin ingatan merah itu, di mana saat ini monark dari 12 wilayah sedang mengincarnya. Siren mulai panik. Kalau begitu, apa kamu bisa mengirimku sekarang? Jaewan menjawab, itu mustahil. Aku hanya bisa mengirimmu dan ingatan ini jika jalan keluarnya terbuka. Masalahnya, aku tak tahu kapan itu akan terbuka. Mari kita istirahat dulu di sini dan bergerak besok pagi. Keesokan harinya, Jaewan mengeluarkan alat pendeteksi. Ia bilang, saat jalannya terbuka, sinyal dari radar akan menjadi tidak stabil. Kita tidak bisa melakukan apapun selain menunggu sinyalnya bekerja. 1 minggu berlalu, Siren menghabiskan waktu bersama Jaewan kecil di dunia tersebut. Mereka menjalani kehidupan normal, makan dan tidur di sembarang tempat. Mereka ngobrol di atap bangunan. Apa kau tahu? Aku juga melihat ingatan yang lain, tapi tidak semua ingatan aku kembalikan. Lihatlah, aku punya fragmen putih. Jika kau memegangnya seperti ini, ingatan di dalamnya akan terbuka. Jaewan kecil mengusap fragmen tersebut. Di sana, Siren melihat ingatan saat Jaewan masih kecil bersama ibunya. Ibu akan membacakan buku tentang pangeran kecil. Siren yang melihat cover buku itu ingat sesuatu. Tunggu, itu sama persis dengan buku yang terkenal yang harus dibaca di antara para nightmare saat kecil. Cerita tentang pangeran kecil yang melihat dunia dengan matanya sendiri. Pangeran yang mempercayai kekuatan imajinasinya. Akhir dari cerita indah tersebut adalah kematian dari sang pangeran kecil. Dia harus mati agar cerita tersebut menjadi cerita yang indah. Ibu, apa yang terjadi pada dunia yang ditinggalkan pangeran kecil? Dia tidak mati, melainkan terus hidup di bumi. Jaewan kecil suka dengan cerita itu. Siren dalam hatinya teringat tentang perjalanan Jaewan selama ini. Pangeran kecil yang tak menyerah pada dunianya. Kisah yang tidak terlalu simpel dan realistis adalah sumber dari kekuatan yang mendukungnya. Dunia yang terlahir setelah dia menentang sistem di dunia yang tak menerima siapapun. Dunia yang terlahir di The World After the End. Tapi yang aku heran, kenapa ingatan sepenting itu menciptakan kepingan putih? Sepertinya dia ingin melupakan ini untuk bertahan hidup. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.